memang harapan rakyat. Iya. Jadi memang dibuka seluas-luasnya siapa yang mampu menjadi pemimpin gitu. MK yang sekarang itu punya keinginan untuk membayar lunas hutang setelah keputusan nomor 60 tahun 2024 lalu ya. Tinggal bagaimana masyarakat rakyat mengawal ini supaya putusan MK ini bisa diterjemahkan seperti irama demokrasi yang diinginkan oleh rakyat. Halo Sobat Lampung Pos, selamat siang dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dalam podcast Bedah Tajuk Lampung Pos. Bersama saya, jurnalis Lampung Pos, Abdul Ghafur. Saya Sri Agustina. Saya Mustaan Basran. Sobat Lampung Pos, ada kado istimewa di awal tahun yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana MK mengeluarkan keputusan yang sangat fenomenal, yaitu menghapus presidential threshold. Nah, bedah tajuk kita kali ini akan mengupas lebih lanjut tentang putusan MK yang terbaru ini. Jangan kemana-mana, ikuti terus bedah tajuk. Sebelum itu kita simak terlebih dahulu video editorial berikut ini. Menangkal Pilpres kuasa elit, keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK menghapus presidential threshold menjadi momen bersejarah bagi demokrasi di Indonesia. Setelah sekian lama terbelenggu, aturan yang memasung ruang gerak politik dan mengerdilkan aspirasi rakyat, kini membentang jalan baru menuju sistem politik lebih inklusif dan berkeadilan. Putusan fenomenal ini menjadi penegas bahwa demokrasi harus kembali pada pemilik sejatinya, rakyat. Selama ini, presidential threshold telah menjadi tembok penghalang bagi rakyat menikmati hak konstitusional mereka secara penuh. Ambang batas yang mensyaratkan dukungan 20% kursi DPR atau 25% suara nasional bagi partai politik atau koalisi untuk mengusung calon presiden menciptakan landscape politik non-elitis. Keputusan-keputusan besar mengenai calon pemimpin bangsa hanya berada dalam genggaman segelintir elit partai politik besar yang seringkali tak sejalan kehendak mayoritas rakyat. Akibatnya, demokrasi Indonesia menjadi panggung yang sempit dan terbatas. Hanya diisi oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam beberapa kali pemilu terakhir. Pilihan minim ini bukan hanya membelenggu aspirasi rakyat, tetapi juga mengurangi kualitas kompetisi politik. Parahnya lagi, praktik politik transaksional seperti mahar politik dan dagang sapi kerap menjadi konsekuensi dari sistem ini, menciptakan ketidakadilan nyata bagi partai-partai kecil dan menengah, serta calon-calon potensial yang tidak memiliki dukungan dari koalisi besar. Namun, semua itu kini berubah. Keputusan MK memberikan angin segar, mengembalikan kedaulatan rakyat sebagai inti demokrasi. Setiap partai politik kini memiliki hak setara untuk mengusung calon presiden tanpa harus terlebih dahulu membentuk koalisi. Hal ini mendorong partai lebih fokus pada kaderisasi dan pencarian calon pemimpin benar-benar mewakili kehendak rakyat, bukan hanya hasil kompromi elit. Putusan ini juga membawa tantangan besar bagi DPR RI. Bola panas kini berada di tangan para wakil rakyat di Senayan. Revisi Undang-Undang Pemilu yang harus menyesuaikan dengan putusan MK menjadi ujian penting bagi DPR untuk menunjukkan keberpihakan mereka pada rakyat. Anggota Dewan yang terhormat harus menghindari segala bentuk manuver yang dapat mengaburkan atau bahkan menentang esensi keputusan MK tentang presi. Segala upaya untuk mempertahankan kepentingan kelompok tertentu dengan mengorbankan aspirasi masyarakat hanya akan mencederai kepercayaan publik terhadap institusi legislatif. Ke depan, tanpa presidential threshold, demokrasi Indonesia memiliki peluang besar berkembang menjadi lebih matang dan inklusif. Ruang bagi rakyat memilih pemimpin terbaik akan semakin luas. Partai-partai kecil yang selama ini terpinggirkan, kini dapat lebih berperan aktif menawarkan alternatif calon pemimpin yang segar dan berkualitas. Sebagai penjaga konstitusi, MK telah menjalankan tugasnya dengan mulia. Kini giliran para pemangku kepentingan, terutama DPR dan partai politik, untuk menyambut perubahan ini dengan jiwa besar.
Semoga keputusan ini menjadi awal baru bagi demokrasi Indonesia yang lebih sehat, lebih adil, dan benar-benar mewakili kehendak rakyat. Rakyat telah berbicara dan suara mereka harus didengar. Baik, seperti biasa sebelum kita diskusi lebih lanjut tentang putusan MK ini, seperti biasa kita kutip dulu Quote tokoh-tokoh ya. beberapa tokoh Iya. publik yang turut mengomentari putusan MK. Saya mulai dari Profesor Yusril Iza Mahendra Iya. selaku Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak HAM, Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Pemasyarakatan. Di mana Prof. Yusril menyatakan dengan tegas sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 45 yang menyatakan bahwa keputusan MK itu bersifat final dan mengikat. Jadi tidak ada celah untuk mengubah apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi tentang presidensial threshold. PT 0% ya. PT 0%. Nah, itu dari Prof. Yusril. Ya. Sekarang Mbak Cici, Oke, kalau saya melihat dari ini mendapatkan respon langsung dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI yang menyatakan bahwa keputusan MK di awal tahun 2025 ini sebagai pintu masuk untuk perbaikan demokrasi di Indonesia. Karena selama ini demokrasi ya, selama 10 dekade itu terjadi regresi dan pembusukan. Jadi meskipun keputusan ini memang harus tidak merubah sistem secara keseluruhan, tapi ini adalah pintu masuk untuk perbaikan demokrasi. oke. Iya, benar. Kalau Bang An, Kita tahu ya yang pernah merasakan dari akibat dari PT 20% itu adalah Anies Baswedan ya. Iya. Ini dapat tanggapan nih dari salah satu juru bicaranya ya Syahrin Hamid, makan bahwa ini memang harapan rakyat. Iya. Jadi memang dibuka seluas-luasnya siapa yang mampu menjadi pemimpin gitu ya. Sama juga ini meminimalkan cengkraman dari oligarki dan kekuasaan parpol lah untuk mencegah atau tidak orang yang berpunya potensi tapi tidak disukai oleh oligarki atau parpol sendiri gitu. iya. Nah, jadi ini harapan masyarakat. Ini sesuatu yang luar biasa ya. Iya. Iya. Karena sebenarnya presiden threshold ini judicial review-nya itu sudah dilakukan berkali-kali. Berulang-ulang. Dan kalau tidak salah ini adalah judicial review yang ke-33. Iya. Jadi setelah 32 Ditolak kali ya. diajukan oleh berbagai pihak, Kemudian ditolak. Mahkamah Konstitusi sebelumnya itu tidak bergeming Iya. dan tetap Kekeh mempertahankan sistem presidensial threshold. threshold. 20%. Tetapi di tahun 2025 itu sesuatunya yang tadinya mungkin begitu alot, begitu keras, seperti Iya. kita berhadapan dengan tembok yang kokoh, tebal dan Iya. menjulang, tiba-tiba di pengajuan yang ke-33 kalinya dilakukan oleh 4 mahasiswa. Betul. Kalau tidak salah, MK mengubah pendiriannya. Nah, Iya. dan yang menarik, pemerintah merespon ini dengan cepat ya, di mana Menteri Yusril menyatakan dengan tegas ini sesuatu yang final and Benar, binding, iya. gitu. Sesuatu yang final dan mengikat. Iya. Dan harus langsung dibuatkan peraturan pelaksanaannya ya, Iya, dan harus langsung ada. oleh pemerintah gitu. Harus ada, mungkin juga harus merubah undang-undang tentang pemilu itu sendiri ya, dengan Ya, bisa ada jadi, perubahan betul. ini ya kan, Karena- ada presidensial threshold ini, Betul. karena tidak ada lagi batas ambang kebijakannya seperti apa. Ini yang juga harus betul. diformulasikan, dan tentunya legislatif lah yang punya istilahnya kewenangan di Untuk dalam merevisi itu ya. merevisi dan mengaplikasikan dari keputusan MK ini. Pertanyaannya adalah apa yang kira-kira merubah Mhm. pendirian Mahkamah Konstitusi? Nah itu. Nah, itu yang menarik. Kalau menurut pandangan saya sih ya, mungkin karena cengkraman selama ini
dikelilingi oleh kekuasaan-kekuasaan oligarki Betul, tersebut. betul. Partai politik punya power penuh supaya presiden threshold itu tetap ada. Kemudian juga mereka yang berkekuasaan juga menginginkan ini tetap ada, sehingga parpol itu punya kewenangan penuh menunjuk siapa calonnya, berani berapa dia untuk memberikan mahar. Saya rasa itu masih ada kaitannya di belakang ini. Makanya memang ini yang sangat berkepentingan adalah partai politik dengan perolehan besar. Itu yang sangat berkepentingan, mereka harus mempertahankan presidensial threshold ini 20% kan gitu. Artinya begini, kalau mereka yang mendapatkan misalnya 17%, mereka hanya menambah satu partai kok misalnya gitu ya, untuk bisa mencukupi gitu. Tapi kan ini itu hanya sebagian kecil partai yang memperoleh suara banyak itu. Sebagian besarnya adalah partai pemeroleh suara sedikit. Tinggal itu dan harapan masyarakat sendiri sih artinya ada satu lagi yang sebenarnya hampir dilupakan adalah jalur independen itu juga harus turun. Prasyaratnya gitu loh. Jadi jangan hanya berpaku pada partai politik. Nanti partai politik juga akan kembali lagi bermain oligarki, bermain sistem uang, sistem barter gitu loh. Iya, yang jelas MK yang sekarang itu punya keinginan untuk membayar lunas hutang. Setelah keputusan nomor 60 tahun 2024 lalu di mana itu meloloskan calon wakil presiden saat ini. Sepertinya MK belakangan ini benar-benar berupaya untuk mengembalikan muruah dari Mahkamah Konstitusi, ya kan? Betul. Dengan menganulir soal parlemen threshold dalam menentukan Pilkada. calon kepala daerah. Betul. Kemudian juga menganulir presiden threshold 20%. Ini sebenarnya merupakan itikat dari mahkamah untuk mengembalikan muruahnya kepada posisi yang sebenarnya. Tapi dalam artinya hal menjaga demokrasi. dengan persetujuan presiden dong kalau gitu. Apanya? Ini pergerakan MK ini untuk ini kan gitu. Ya, itu sesuatu yang ada di balik panggung yang kita tidak tahu. Tapi jelas begitu keputusan ini keluar, menteri langsung mengeluarkan statement. Ya, mungkin kita semua bisa membaca seperti itulah ya. Seperti itu. Atau mungkin ada sesuatu di balik itu. Karena kalau sudah tidak lagi bermain dengan parpol, ya kan? Iya. Artinya peluang-peluang seperti independen betul. Calon independen bisa masuk, kemudian juga mereka yang punya power di masyarakat itu masih bisa nyalon lagi loh. Nah, itu kan seperti itu. Makanya ini agak rancu juga, tapi untuk demokrasi kita oke lah. Dan uniknya lagi Mbak Cici, Bang Aan, di era panggung politik Indonesia terkini, yang punya kewenangan itu sekarang itu tidak hanya oligarki, tidak hanya elit partai politik, atau dalam hal ini kalau kita persempit ketua-ketua umum, bahkan orang yang sudah tidak lagi berkuasa, orang yang tidak berposisi sebagai ketua umum, itu bisa cawe-cawe. Terbukti itu ya. Pilkada Jakarta kan kurang lebih konon katanya ada tangan-tangan tidak tampak, invisible hand yang menentukan siapa yang bisa maju atau tidak maju dalam pilkada DKI Jakarta. Artinya politik elitis ini sudah demikian akut gitu. Tidak hanya oligarki, tidak hanya ketua umum, bahkan orang yang bukan ketua umum, mantan penguasa lah gitu ya. Cuma mantan penguasa itu dia bisa ditengarai, bisa memainkan siapa yang berhak untuk maju. Nah, makanya YLBHI juga mengendus bahwa selama 10 tahun satu dekade itu terjadi pembusukan demokrasi. Inilah mungkin yang ini juga ya. Jadi wajar OOCRP tentang finalis koruptor. Nah, itu juga mendapat sorotan karena memang ada 10 faktor. Ini kita walaupun katanya sudah diklarifikasi.
demokrasi katanya sudah dihilangkan namanya, ternyata masih ada. Tapi ya itu memang salah satu, walaupun apa ya, mereka survei katanya dengan apa namanya, menyebarkan di kuesioner dengan jaringannya di beberapa daerah. Tapi ya itu juga menjadi salah satu indeks apa namanya, kemajuan demokrasi ya, atau IKD segala macam gitu. Iya. Tapi balik lagi ke dalam konteks putusan MK, kita tidak jangan melebar dulu kemana-mana ya. Nanti kita buat bedah tajuk tersendiri kalau untuk finalis pemimpin paling koruptor itu. Coba kita balik lagi ke dalam putusan MK ini. Yang jelas ini secara langsung memberikan angin surga nih bagi para pendukung, para pendukung tokoh-tokoh politik yang mungkin selama ini menjadi korban, dijegal ya, atau terjegal, atau misalnya juga minim kesempatan, atau sulit, atau tidak ada kesempatan sama sekali. Contoh misalnya seperti Anies Baswedan yang konon katanya ketika Pilgub DKI Jakarta kemarin itu terjegal gitu, sehingga tidak bisa masuk. Dan memang Pilkada DKI Jakarta itu benar-benar cerminan dari praktik politik elit. Bayangkan tokoh yang punya menurut hasil survei itu punya elektabilitas, punya popularitas tinggi, tetapi tidak masuk dalam kontestasi. Gitu. Ini kan secara terang benderang menunjukkan ada ketidaksesuaian antara suara grassroots, suara akar rumput, suara masyarakat, berapapun itu persentasenya, dengan apa yang dipilih, dengan apa yang diputuskan oleh elit politik. Ya itu tadi, dipengaruhi oleh mantan penguasa yang kita sebutkan tadi itu. Artinya politik di Indonesia ini masih bukan hanya dipengaruhi oleh oligarki dan elit politik gitu loh. Mantan penguasa pun berhak, bisa, bukan berhak ya, mau dan terbukti bisa cawe-cawe itu gitu loh. Itulah makanya ada, mudah-mudahan ada pergerakan perbaikan demokrasi ke arah lebih baik gitu loh, dengan beberapa putusan-putusan MK ya. Ini udah 2 yang alhamdulillah di. Cuma pertanyaannya adalah apakah putusan MK ini atau upaya jegal menjegal itu masih bisa terjadi, masih bisa dilakukan pasca keluarnya putusan MK tentang presiden threshold? Kalau saya melihat pasti masih ada. Karena ini kan setelah ada putusan MK, kemudian ini kan harus dirembukan. Ya. Seperti apa nantinya pencalonan? Iya. Adalah di tangan kewenangan dari DPR selaku perwakilan dari rakyat. Disinilah perumus revisi kita tahu kan ya. DPR itu sebagian besar ya memang perwakilan dari partai politik. Apalagi ada kasus RUU Pilkada kemarin ya. Nah, itu kan makin MK memutuskan apa, DPR RI sempat berupaya mengarahkan ke arah yang berbeda. Berarti tinggal bagaimana masyarakat rakyat mengawal ini supaya putusan MK ini bisa diterjemahkan seperti irama demokrasi yang diinginkan oleh rakyat. Demokrasi kembali ke rakyat. Iya. Di mana masyarakatlah yang mau memilih kan, bukan para elit itu. Nah, di sini ujian untuk DPRD, DPR melakukan meramu keputusan-keputusan bagaimana pencalonan berikutnya. Ya itu harapannya kan memang perbaikan ke arah demokrasi, yang perbaikan ke arah yang lebih baik kan gitu ya. Karena memang walaupun banyak rintangan nanti ya, pasti banyak rintangan. Tapi yang jelas dasarnya sudah dipegang, yaitu undang-undangnya sudah diberubah karena memang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Itulah yang dimaksud dengan Menteri Humham dan Imigrasi dan Masyarakat tadi ya, Pak Yusril tadi ya. Mengikat dan final karena dia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Tinggal nanti khawatirnya memang di peraturan pelaksanaannya itu nanti mereka khawatir misalnya gitu ya 20%, tapi diberi syarat tambahan lagi nih gitu loh.
Oke, tidak didukung oleh partai 2%, tapi disetujui oleh 4 partai. Nah, masih juga menyangkut-nyangkut karena ini urusannya Betul. kepentingan mereka ya, kepentingan kepentingan. partai ya gitu loh. Itu yang memang harus kita awasi gitu. Apakah mereka mau melepas begitu Betul. saja atau memang masih ada, karena mereka ini pasti kebutuhan juga Jelas ya. lah, karena kepentingan Mereka mereka. masih- Artinya gitu loh. keputusan ini belum benar-benar bisa memberikan angin surga seperti tokoh yang saat ini mungkin berada di luar orbit partai politik Iya, ya, iya. seperti Iya. misalnya Anies Baswedan Iya. atau mungkin sebelumnya almarhum Rizal Ramli. Bisa, betul. Iya. Apakah ini belum benar-benar bisa memberikan angin surga 100% buat tokoh-tokoh politik ini? Kalau 100% sih Atau makanya memang enggak. mau tidak mau tokoh seperti Anies Baswedan mau tidak mau memang harus membuat partai politik. Enggak, pilihannya memang sulit ya, karena memang kalau 100% enggak. Tapi memang kalau membuat partai politik itu akan malah semakin Jalan menambah yang paling ruwet memungkinkan. ya mungkin sangat memungkinkan gitu, tapi ruwet. Ini dengan partai politik sebesar sebanyak ini pun, ini setiap tahun pasti akan ada seleksi yang begitu besar ya terhadap partai politik ya, yang Iya. tidak mencukupi parliamentary threshold hapus, Hapus. tidak Iya. mencukupi ini hapus kan gitu ya. Itu perjalanan itu nanti yang membuat justru tidak fokus lagi kita tokoh-tokoh itu untuk bagaimana memimpin bangsa ini ke depan, tapi bagaimana menghidupkan partai politik, itu yang dikhawatirkan. Tapi kan parliamentary threshold 4% juga untuk sebagai syarat partai mengikuti pemilu kan juga Betul, sudah masih. dihapuskan. Hah? Sudah dihapuskan. Oh, sekalian itu ya. Iya, dihapuskan sudah itu ya. dihapuskan juga. Jadi sebenarnya peluang tokoh-tokoh politik Membuat partai politik itu semakin besar ya. semakin besar Betul, ya. betul, Kalau betul. kita ikuti channelnya Refli Harun misalnya, itu juga sudah mulai buat polling tuh Bung Refli itu. Ya. Apakah sobat RH sekalian setuju jika RH membuat partai politik gitu. Ya, saya pikir di satu sisi ini keputusan MK itu mengembalikan esensi dari yang kita sebut dengan demokrasi. Demokrasi. Demokratos, ya, di mana kekuasaan, kedaulatan itu ada di tangan Rakyat, betul. rakyat. Gitu. Dengan putusan MK ini dalam hal menentukan kepemimpinan nasional itu sudah dikembalikan sejatinya kepada rakyat. Rakyat. Walaupun ya memang tidak menutup kemungkinan ya, pasti ada namanya dunia politik itu pasti ada tarik menarik, Jegal menjegal. betul. manuver, strategi dan lain sebagainya. Tetapi rakyat sudah diberikan kesempatan jauh lebih besar untuk memperoleh dan menentukan calon pemimpin terbaik yang bisa mereka pilih. Dan mungkin ini juga bisa menjadi obat ya dari golput ya mungkin Yang Betul, sudah betul. Partisi angka kemarin partisipasi ya. semakin naik itu kan, Iya. partisipasi Semakin semakin naik. turun. Nah, golput Iya. semakin naik itu yang. Tapi memang kalau jalannya seperti itu artinya wajarlah kalau ada penilaian lagi, survei lagi nih. Survei lagi bahwa Presiden Prabowo itu bakal menjadi tokoh berpengaruh di 2025. Itu ada kemungkinan seperti itu kalau memang perjalanan demokrasinya akan menuju ke arah lebih baik. Oke, Mbak Cici mungkin ada statement terakhir? Yang pasti dari putusan MK ini kita harus mengawalnya karena memang tuntutan masyarakat, tuntutan rakyat adalah demokrasi. Kita harus mengawal apa yang sudah diputuskan MK, jangan sampai ini menjadi celah untuk balik lagi ke lingkaran setan yang membuat demokrasi menjadi bungkam. Oke, baiklah Sobat Lampung Pos Update sekalian. Tidak terasa waktu sudah melampaui dari yang disediakan. Diskusi kita begitu hangat, tidak terasa melewati 30 menit. Sobat Lampung Pos sekalian, terima kasih atas dukungan teman-teman sekalian. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel Lampung Pos Update. Membunyikan lonceng agar informasi terkait yang ada di kami tersampaikan oleh Anda. Like dan beri komen di bawah video berikut ini. Sampai jumpa dalam tema bedah tajuk selanjutnya.